Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, malam hari ini kami berbicara dalam sebuah dialog yang diberi judul Lampung Bicara. Di dalam Lampung Bicara ini banyak hal yang bisa kita rembukan bersama-sama. Selain bidang per bidang, mungkin setiap episode kita akan membahas pokok bahasan yang spesifik masing-masing. Dan kali ini saya bersama Mas Gino Vanoli yang soal pendidikan yang kita akan bahas malam hari ini, yang mana Mas Gino sudah sangat berpengalaman kalau untuk dunia pendidikan, terutama sudah pernah menjadi ketua MKKS ya. Betul. MKKS Provinsi Lampung. Selamat malam Mas Gino. Selamat malam Mas Don. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini kan kalau digeret-geret susah banget ini. Sangat sibuk main layangan. Ya, hobi lama yang akhirnya terekspresikan kembali lah. Bukan hanya di Lampung main layangannya Mas Gino ini, sampai ke Sumatera Selatan, sampai kemana-mana mainnya layangan. Tapi ini layangan yang luar biasa ya. Nanti satu saat atau kita akan cerita juga masalah layang-layang sama Mas Gino. Tapi pada malam hari ini kita akan menyoal masalah pendidikan. Belakangan banyak sekali peristiwa pendidikan yang miris, mengerikan. Yeah. Dan kita nggak percaya, iya ta Indonesia ini gitu kan ya Mas ya. Jadi ada beberapa peristiwa yang mungkin termasuk kemarin ada beberapa komentar-komentar yang sudah sangat tajam untuk dunia pendidikan Lampung ini. Apakah harus viral dulu baru kemudian ditangani? Nah, seperti itu. Nah, secara spesifik mungkin kita tidak bahas A per B ya. Mungkin Mas Gino bisa memberikan satu contoh kasus per kasus dan bagaimana sebetulnya kayak gini nih di Provinsi Lampung gitu, Mas. Ya, terima kasih Mas Don. Selamat malam pemirsa Mitra TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Justru memang ini satu momen yang luar biasa Mas Don. 1-2 hari ini kita masyarakat Indonesia khususnya di dunia pendidikan dihadapkan oleh 2 peristiwa penting menurut saya yang sempat viral. Yang pertama, ada seorang guru yang mohon maaf dicederai oleh muridnya, bahkan menjadi sangat cedera luka serius karena dibacok dengan senjata tajam hanya karena persoalan nilai. Yeah. Di mananya saya pikir semua kita sudah tahu. Kemudian muncul lagi peristiwa seorang anak teman sebaya, satu sekolah, seragamnya juga sama, dibullying, bahkan dianiaya habis-habisan, yang videonya juga viral. Akhirnya tadi kita mendapatkan link-link berita, sudah ditangkap, dan itu melibatkan puluhan anak juga. Ini tentu 2 peristiwa yang merangkai peristiwa-peristiwa yang lain yang sebegitu mengerikan. Padahal Kemdikbud dengan jajaran yang ada di bawah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan lain-lain sebenarnya sudah mengedepankan program sekolah ramah anak. Harapannya ada zero bullying atau zero incident atau zero penganiayaan pokoknya yang di sekolah. Tapi nampaknya ini juga tidak cukup berhasil. Tentu butuh terobosan baru karena melihat situasi hari ini apa yang dilakukan oleh anak-anak kita ini seolah-olah di luar nalar gitu. Bagaimana mungkin murid yang tiap hari diajar oleh gurunya justru tega mencederai, bahkan sampai dirawat di rumah sakit. Kemarin yang di Sumatera Selatan juga kita tahu kan, ada seorang guru yang diketapel sama orang tua muridnya karena gara-gara muridnya diberi apalah saran atau diomongin atau apa karena kenakalan tertentu, justru orang tuanya nggak terima, si guru diketapel sampai buta itu matanya, yang kalau nggak salah di Provinsi Sumatera Selatan lah. Peristiwa-peristiwa ini sebegitu terangkai dan terus terulang, ini kan menunjukkan bahwa ternyata lingkungan sekolah itu bukan tempat yang aman. Belum kemudian jadi tempat yang aman. Belum menjadi tempat yang aman, kemudian
begitu juga tempat pendidikan yang lain, pondok pesantren juga. Kita tahu banyak peristiwa yang melibatkan pondok pesantren. Saya pikir ini satu catatan renungan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita yang tertinggi di pasal 31 itu sudah memberikan jaminan bahwa seluruh warga bangsa itu mendapatkan pendidikan yang layak. Saya pikir dalam hal ini kan layak, dalam yang terbaik ini kan bukan hanya dalam sisi ketercapaian akses. Semua warga bangsa bisa sekolah, mulai dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Tetapi bagaimana rasa nyaman ketika di sekolah itu kan juga menjadi penting. Kalau kita menyitir ujarannya Ki Hajar Dewantara, sekolah itu kan pusat pembudayaan. Bahkan negarawan besar kita, kalau tidak salah kutip saya, Sujat Moko, itu mengatakan bahwa sekolah itu pusat pemberadaban. Artinya apa? Lingkungan sekolah harus didesain sedemikian rupa sehingga warga sekolah itu mulai dari murid, begitu juga gurunya mungkin, ini harus betul-betul berfungsi edukasi, berfungsi edukatif, mempunyai nilai-nilai edukatif untuk betul-betul bisa memberikan bekal anak-anak kita itu menjadi orang yang Indonesia yang sebenarnya, menjadi warga bangsa yang berkualitas sebagaimana tujuan pendidikan nasional Indonesia, menjadi manusia yang bertakwa, berkualitas unggul, punya karakter yang hebat dan seterusnya. Nah, kalau situasinya belum sepenuhnya aman seperti ini, saya pikir ini juga harus menjadi catatan bagi kita semua bahwa sekolah itu bukan hanya ranahnya Dinas Pendidikan. Seluruh stakeholder pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari kalau di provinsi ya mulai gubernur, wali kota, bupati, dan seluruh stakeholder pemangku kepentingan pendidikan harus peduli, DPRD dan seterusnya. Nah, berlanjut pada kasus misalnya tadi Mas Don menyitir tentang kasus di Kota Bandar Lampung aja. Belum lama ini muncul ada anak usia sekolah SD terpaksa harus berhenti karena orang tuanya menyatakan dengan sejujurnya tidak mampu mengongkosin anaknya itu pergi ke sekolah. Orang tuanya nyerah, akhirnya ini anak ini tidak sekolah. Padahal hari-hari kita sudah mendapatkan, katanya ada program Indonesia Pintar, ada PKH, segala macam. Hari ini kita disuguhkan fakta lagi, ada anak umur sampai 9 tahun belum sekolah juga karena ketidaktahuan orang tua atau ketidakmampuan orang tua. Saya pikir ini sebuah paradok, anomali yang harus menjadi concern kita semua, karena memang Undang-Undang Dasar sudah menjamin itu. Seluruh warga bangsa harus mendapatkan layanan pendidikan yang baik, kemudian turunannya di Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003, itu di dalam pasal 34 ayat 2-nya sudah jelas, Mas. Pemerintah menyelenggarakan wajib belajar pendidikan, pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun tanpa dipungut biaya, dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, kalau norma hukumnya, payung hukumnya sudah sedemikian jelas, kalau bahasa kita, ceto welo-welo, terang benderang, gamblang. Tapi faktanya, anak-anak kita juga masih banyak yang terkendala untuk tidak bisa mengakses pendidikan. Ini bisa kita maknai bahwa sistem itu belum bisa berjalan dengan sepenuhnya. Isu tentang pendidikan belum menjadi isu kita bersama. Baru seolah-olah kayak pemadam kebakaran. Sekarang kan jadi rame. Peristiwa baru no viral, no justice, no viral, no action. Saya pikir ini semestinya bukan karakter bangsa kita. Ya. Walaupun beberapa waktu yang lalu Lampung juga sebegitu viral karena persoalan jalan yang hancur-hancuran, sehingga seorang anak muda Indonesia yang ada di Australia harus memviralkan itu
baru sampai seorang presiden juga datang ke Lampung. Ya. Satu sisi ini sebagai tamparan keras, tapi satu sisi juga membawa berkah katanya. Sehingga bisa ketawa-ketawa karena dapat duit hampir 1 triliun untuk membangun itu. Tapi persoalannya kan bukan di situ, tapi bagaimana sebenarnya amanah Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini bisa dilaksanakan secara konsisten sehingga masyarakat kita betul-betul mendapatkan layanan, bukan saja persoalan aksesnya yang tersedia, tetapi juga mutu, kenyamanan, mutu, kualitas pembelajarannya harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Iya, pertama tadi secara universal sudah kita sangkut pautkan ya dengan berbagai peristiwa. Akhirnya kita mendapat satu titik bahwa kelemahan dalam dunia pendidikan ini masih banyak yang harus diperbaiki oleh pemerintah terutama, karena dengan sistem ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kebijakan, ini juga membingungkan sebetulnya. Di satu sisi saya masih ingin membahas sedikit di Bandar Lampung yang terutama beberapa di dunia pendidikan ini masih sangat memprihatinkan juga, sebetulnya banyak juga yang tidak terangkat ke permukaan. Menurut Mas Gino ya, dalam persoalan pendidikan yang seperti ini kan perlu keberanian juga. Bukan keberanian karena membela kayak tadi anaknya dimarahin terus ketapel, bukan itu. Keberanian ketika kita memang tidak ada dengan kejujuran semacam itu harus diungkapkan ke guru atau kemana. Ini yang terbaik loh menurut saya. Tidak perlu harus berviral-viral sebetulnya, ya kan? Viral itu kan sama-sama membuka aib bersama sebetulnya. Adanya billing, ya kan? Adanya apa yang di sini yang mungkin ada program beasiswa, program beasiswa segala macam. Ini kan sebuah kotak yang bisa dijadikan tempat pembicaraan bersama-sama. Apa artinya ada billing tiba-tiba ada yang seperti ini kan? Nah, seperti apa Mas? Frame apa yang kita mesti obati dulu gitu loh. Kalau ini penyakit mana dulu yang mau diobati? Ya, yang pertama menurut saya intensi dari pimpinan daerah. Ya. Artinya kalau pemerintah daerah itu harus melibatkan seluruh stakeholder yang sampai pada tingkat bawah. Kalau ini di Kota Bandar Lampung mulai wali kota sampai kepala dinasnya, kemudian turun ke camat, kelurah sampai ke RT. Bahwa ini loh sebenarnya jaminan negara terhadap program pendidikan ini. Ya, ada undang-undang dasar sudah mengamanatkan demikian, bahwa seluruh warga bangsa wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian turunannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sudah memberikan jaminan bahwa wajib belajar 9 tahun itu gratis. Gratis ya. Tanpa dipungut biaya, itu kan artinya gratis. Nah, konotasi gratis ini kadang-kadang disalahartikan. Memang tidak ada pendidikan itu gratis. Pendidikan itu jerbasuki mawobeo. Betul. Persoalannya adalah kata tidak dipungut biaya itu karena pembiayaan itu sudah di take over oleh pemerintah. Jadi tetap ada pembiayaan itu. Nah, bentuk tanggung jawabnya pemerintah dalam bentuk apa? Dikasih dana bantuan operasional sekolah. Nah, saya lihat intensi edukasi, sosialisasi tentang program ini yang abai, Mas. Hampir kita tidak pernah mendengarkan atau mendengarkannya pun mungkin sayup-sayup seorang pemimpin daerah, seorang wali kota menyampaikan ini secara terus-menerus. Sehingga isu pendidikan itu sampai ke dapur-dapur. Gitu kan? Nah, ini yang harus dilakukan. Sehingga apa yang terjadi? Karena sosialisasinya terbatas, masyarakat itu cenderung akhirnya gampang dimanipulasi oleh informasi-informasi yang sejatinya bertentangan dengan kebijakan atau regulasi yang ada. Nah, karena ketidaktahuan masyarakat, keterbatasan informasi masyarakat, maka yang terjadi akhirnya menjadi permisif masyarakat itu. Permisif memberikan permakluman, kalau sekolah itu masih harus membayar uang komite. Dikumpul, komite sekolah kumpul, membentuk sepakatan, akhirnya muncul satu nominal tertentu.
Padahal di dalam Permendiknas nomor 75 tahun 2016 yang mengatur tentang komite sekolah, itu dilarang pungutan itu. Sama sekali Diatur dilarang, ya? tentang sumbangan yang bersifat tidak mengikat. Artinya yang nomenklatur sumbangan itu tidak boleh ditentukan jumlahnya, waktu pembayarannya. Iya. Kalau jumlahnya sudah ditentukan, pembayarannya Deadline-nya setiap juga, bulan, ya? itu sudah pungutan. Iya. Dan pungutan itu jelas-jelas tindakan di luar hukum, melanggar hukum karena sudah Permendiknas 75 itu sendiri kalau kita mau gugat memang sudah bertentangan dengan undang-undang Sisdiknasnya. Nggak boleh ada pungutan-pungutan itu. Artinya begini loh, ya. Seandainya nih pemerintah pusat sudah ngasih BOS untuk SMP 1,4 juta, 1.400.000 taruhlah misalnya. Nah, ketika ini diimplementasikan ternyata kurang, ternyata unit cost untuk belanja selama 1 tahun anak SMP itu butuh 2 juta. Yang kekurangan 600.000 ini tidak boleh serta-merta langsung kumpul komitenya menentukan pungutan untuk orang tua. Tidak di situ. Pemerintah pusat ngasih 1,4, harusnya pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang mensuplai, ya, karena dari yang pusatnya membantu kekurangannya. Nah, bagaimana fungsi komite? Fungsi komite itu kalau yang dulu fungsinya sebagai mediator, Mas. Menjembatani antara kepentingan sekolah dengan stakeholder yang ada di luar sekolah, ketemu dengan mitra strategis yang lain, kelompok alumni, dunia usaha yang ada di sekitar ini, dunia industri yang ada di sekitar sekolah, dunia usaha, dunia industri dikenal dengan istilah DUDI, lewat CSR-nya, itulah mensupport untuk memberikan percepatan, pembangunan percepatan di sekolah. Tetapi secara umum, masyarakat itu sudah harus mendapatkan layanan gratis. Paling tidak untuk sampai tingkat SLTP. Karena memang norma hukumnya seperti itu. Tidak boleh ada interpretasi lain. Nah, sekarang kita track di Bandar Lampung. Selain ada billing, yang reguler ini rata-rata itu membayar 200 sampai 250 ribu. Kalau kita kumulatifkan setahun berarti antara 2,4 juta sampai 3 juta. Betul. Loh, undang-undangnya sudah mengamanatkan tanpa dipungut biaya, tetapi kumulatif bantuan masyarakat jauh lebih besar dari yang dibantu oleh negara. Saya pikir ini keliru, ya, pengangkangan terhadap undang-undang kalau saya menggunakan bahasa yang lebih kasar. Lebih kasar. Gitu. Kenapa? Karena tanggung jawab masyarakat itu sejatinya bukannya dipungutan, Mas. Mereka menyiapkan ongkos setiap hari untuk anaknya. Sekarang full day dia harus sarapan, dia harus makan siang, belanja buku, belanja pakaiannya. Ini kan beban yang juga tidak kecil yang ditanggung oleh masyarakat. Gitu. Jadi konotasi pendidikan gratis ini jangan dipandang negatif lah. Ini kan bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan akses pelayanan terbaik bagi warga bangsanya. Karena faktanya kan tidak gratis. Tanggung jawab pembiayaannya diambil alih oleh pemerintah. Dalam konteks pemerintah ini pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Coba kita cek sekarang. Untuk tingkat SLTP misalnya, SD dan SLTP, selain BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi berapa? Ngasih bantuan untuk kabupaten kota Kabupaten kota berapa? Saya mensinyalir nyaris tidak ada, Mas. Nyaris tidak ada. Jadi ada kekeliruan yang sangat mendasar di dalam menginterpretasikan undang-undang itu tadi, wajib belajar 9 tahun gratis itu. Betul, dan di dalam internal, mohon maaf ini kepada teman-teman saya sejawat, sesama pendidikan, teman-teman di komite, mungkin teman-teman di sekolah, kepala sekolah, ini belum bulat, Mas. Komitmennya untuk memberikan jaminan pendidikan gratis ke peserta didik itu belum bulat. Karena tadi konotasinya sering dipelintir. Sekolah kok gratis. Sekolah kok gratis. Ini terus apa istilahnya, interpretasi yang dibangun. Nah, itulah yang saya bilang tadi, akhirnya masyarakat terprovokasi, akhirnya memberikan permakluman. Oke lah, karena untuk anak kita juga gitu ya. Keputusan komite kita harus nyumbang dalam untuk bangun sekolah segala macam. Nah,
Padahal investasi modal untuk sekolah negeri kan dibangun oleh pemerintah. Iya, betul. Gitu loh. Itu satu hal menurut saya yang sampai hari ini intensi itu belum sepenuhnya dilakukan. Kemudian masyarakat juga literasinya terbatas untuk mengenali, memahami regulasi yang ada. Terus realitasnya juga ada gini, Mas. Ketika masyarakat itu diundang ke sekolah, ini bukan satu pertemuan yang istimewa, artinya semua masyarakat itu mempersiapkan diri untuk menyampaikan apa-apa yang harus diprogramkan oleh sekolah, karena rata-rata mohon maaf, itu datang ke rapat sekolah itu pulang dari pasar, sambil bawa kresek belanjaan, sehingga ketika dikondisikan dalam tanda kutip, nanti seolah-olah sudah ada aktor-aktor yang memainkan itu, orang-orang tertentu sudah ditunjuk untuk ini, tiba muncul kesepakatan, Setuju. sebagian besar sudah mengamini aja. Padahal di belakang juga ngerundel. Nah, inilah sebenarnya tadi Mas Don bilang tentang, kan ada banyak program untuk di 3 perguruan tinggi, ada bidik misi. Di SLTA Bandar Lampung juga memberikan beasiswa. Di provinsi juga ada beasiswa, misalnya gitu. Nah, ini yang tidak sampai, sehingga mestinya RT juga berperan di situ kan, menyampaikan apa yang mesti dilakukan ketika melihat anak-anak kita ini jam-jam sekolah kok tidak sekolah. Dia masih ada umur SD, mungkin umur sekolah SMP. Ini kan harusnya ada kepedulian. Kalau memungkinkan, mestinya setiap kampung itu punya satgas dong. Iya. Bukan nguber-nguber anak yang bolos, tetapi memastikan bagaimana anak kita yang memang usia sekolah itu harus mendapatkan pendidikan. Jadi ada 2 hal menurut saya, Mas, yang harus dilakukan. Bagaimana supaya layanan pendidikan jaminan negara itu nyampe, intensi dari para pemimpin kita untuk tidak henti-hentinya mengkampanyekan tentang pentingnya pendidikan dan negara memang memberikan garansi untuk itu. Kemudian masyarakat juga mulai meningkatkan literasinya sehingga lebih aware, lebih punya perhatian, bukan hanya ngikut gitu loh. Nah, kalau 2 kutub ini bertemu, saya pikir sekolah juga kemudian juga punya komitmen ya untuk melaksanakan perintah undang-undang. Ini kan naib, perintah undang-undang loh. Tapi semuanya mengangkangi, menurut saya ini kan seolah-olah nggak ada gitu ya? Iya, melawan rasionalitas lah. Janganlah kita itu laju di obok-obok kewarasan kita itu dengan diksi-diksi, dengan narasi-narasi yang sejatinya itu membodohi. Oke, Mas Gino, Ya, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan. Ada yang saya agak pingin menanyakan juga, karena pendidikan gratis ini menjadi bahan kampanye juga kepala-kepala daerah. Iya kan, ini juga seksi. Padahal memang dari pemerintah pusat sudah gratis ya. Nah, jadi kemudian tadi ada yang kalimatnya, barangkali malah pemerintah daerah ini malah nggak ngeluarin gitu kan, karena komite juga masih ngambil dari masyarakat. Betul. Nanti kita bahas setelah ini. Ya, sahabat Mitra TV, ternyata ada hal yang tidak sinkron ya, ada tidak sinkron dalam hal menyikapi undang-undang Sisdiknas dan kemudian aturan-aturan yang tadi yang disampaikan Mas Gino. Kita akan lebih dalam lagi membahas itu setelah pesan-pesan berikut ini, dan kemana, tetap di Mitra TV.